Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrat dahirin. Pemirsa Lawin History rahimakumullah, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Masih kita dalam pembahasan Kitabus Shalah yang berkaitan dengan wudu. Di sini faedah selanjutnya disebutkan man qara'a ayatul kursi ba'dal wudu yu'ta thawaba arba'ina aliman awradahu fi kitab al-iqdin nafis atau ma hadza ma'na. Ya, sebagaimana dijelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa di dalam wudu terdapat sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Dan di dalam faedah ini kita sedikit ya membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di setelah wudu. Dan di sini disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, ayatul kursi ba'dal wudu, setelah wudu, yu'ta thawaba arba'ina alim, bahwa dia akan diberi pahala 40 orang alim. Jadi orang yang membaca surat ayat kursi setelah berwudu maka diberikan pahala tersebut ya, 40 orang alim. Pahala 40 orang alim. Tentunya ada beberapa sunnah yang dianjurkan. Di antaranya adalah membaca surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirih. Kemudian juga membaca syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh ila akhirih ya. Kemudian mengangkat tangan juga disunahkan, sehingga disebutkan juga di kitab fikih mengangkat tangan sehingga terlihat ketiaknya juga. Jadi tinggi ya, mengangkat tangannya tinggi. Kemudian dengan sambil melihat ke langit. Dan di situ disunahkan. Kadang juga mengangkat penglihatan itu juga makruh hukumnya. Kalau di tempat tersebut sunnah. Makruh ketika dalam sholat. Nah, kalau di dalam sholat makruh kita melihat langit-langit itu makruh hukumnya. Warafuhu ilas sama'i bil basar, dikatakan di dalam kitab Zubat. Di sini faedah masalah ayat kursi disunnahkan ya. Itu disebutkan dalam kitab Iqdin Nafis atau ma hadza ma'na. Baik. Faedah selanjutnya, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan ini termasuk abadilah sab'ah. Jadi di dalam disiplin ilmu fikih kita mengenal abadilah sab'ah. Sebelum itu ada abadilah arba'ah. Ya, abadilah arba'ah maksudnya orang-orang yang ahli fikih, ya ahli berfatwa dalam urusan hukum agama fikih, yang namanya diawali dengan Abdullah. Dan di zaman sahabat ada ya terkenal ya Abdullah, ya abadilah arba'ah. Jadi empat orang ahli fikih yang namanya Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr. Sudah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Kemudian di sebagian kitab juga dikatakan kenapa Abdullah bin Mas'ud enggak dimasukkan ke dalam abadilah ini, karena beliau lebih dahulu ya, hidupnya lebih dahulu. Karena empat ini yang hidupnya satu zaman. Ya, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Zubair, Ibn Amr bin As itu hidupnya satu zaman. Oleh karena itu Ibn Mas'ud enggak dimasukkan ke dalam abadilah arba'ah. Begitu juga di Hadramut ya, terkenal dengan abadilah sab'ah. Jadi ada 7 nama Abdullah yang mereka itu terkenal dengan kealiman dalam masalah fikih, yaitu Abdullah bin Umar bin Yahya. Ya, kemudian
Abdullah bin Umar bin Yahya, na'am. Ini juga beliau mempunyai fatwa ya, fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh Habib Abdurrahman bin Al-Masyhur dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin. Kemudian ada Abdullah bin Husain bin Tahir, kemudian Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Syahab, kemudian Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Faqih, kemudian Abdullah bin Abi Bakar bin Salim Aidid, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Ini abahnya yang pengarang ini, Habib Syekh Salim, pengarang Kasyifatus Saja. Kemudian Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Basaudan. Jadi DJ 7 bukan Habib ya, Syekh Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Basaudan. Jadi 7 ini terkenal dengan Abadilah Sab'ah yang ada di Hadramut. Di sini diceritakan pada suatu hari beliau melihat pamannya, paman dari ibu, Abdullah bin Husain bin Tahir, berkata, subhanallah, Habib Abdullah bin Umar bertemu dengan khalnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Subhanallah, kaifa yatawadda khali Abdullah bin Husain bin Tahir min al-jawabi wa huwa min ahli al-ihtiyat wal wara'. Bagaimana kok antum ini berwudu lewat jawabi ini kolam ya, kolam air. Tentunya kolamnya lebih dari 2 kula. Kalau seandainya kolam di bawah 2 kula, otomatis jadi musta'mal. Kalau wudunya nggak pakai gayung atau nggak pakai alat. Karena kalau langsung sholat berwudu di dalam kolam yang yang isinya kurang dari 2 kula, maka nggak boleh secara langsung kita berwudu, nggak boleh. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 kula, atau ukuran sekarang 2 kula itu 216 liter atau 60 kali 60 kali 60 cm kalau kita mau menghitung. Biasanya kalau 1 jengkal ini 20 cm. Jadi tinggal ngukur aja nanti. Wa huwa min ahli ihtiyat, padahal dia termasuk orang yang hati-hati dan wara'. Kok bisa berwudu lewat jawabi tadi? Wa ya'lamu ma qalahul fuqaha min karahatil wudu min al-ma'ir raqid kal jawabi al-ma'rufa fil jihah. Beliau mengatakan seperti itu karena para fuqaha mengatakan karahatil wudu, makruh berwudu dari air yang tergenang ya. Seperti kolam tadi yang besar tadi, al-ma'rufa fil jihah. Falamma balagal Habib Abdullah bin Husain kalamul Habib Abdullah bin Umar qala kalamuhu sahih. Jadi berita itu ya sampai ke Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pamannya yang berwudu lewat kolam tersebut. Kalamuhu sahih, benar yang dikatakan ponakan saya benar. Wudunya makruh sebenarnya. Walakin lama bana Sayyiduna Abdurrahman As-Segaf masjidahu bitarim, tapi saya punya alasan juga. Ketika Habib Abdurrahman As-Segaf membangun masjidnya di kota Tarim, wa wada'a hadhil jawabi, dan membangun kolam ini al-ma'rufa fil jihah yang ditentukan, yang diketahui di daerah tertentu, di lokasi tertentu. Wa huwa awwalu man asyara bi watiha wa qala assastu masjidi hadza wa nabiyyu waqifun fi mihrabihi. Aku membuat masjid ini sedangkan Nabi Muhammad itu ada di mihrab. Jadi beliau melihat Rasulullah secara yaqadhah, secara langsung ketika membangun masjid As-Segaf ya, Abdurrahman As-Segaf. Wal a'immal arba'ah, imam-imam yang 4, kullu wahid ala ruknin min arkani. Mereka ada di setiap tiang, ada 4 tiang di situ. Jadi berdiri di 4 tiang, a'imah arba'ah, mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal duduk. Ada di tiang tadi. Irtafa al-khilaf wa ma qalahu ba'dun nas min al-karaha bi hudurihi. Artinya enggak ada khilaf di situ. Jadi dalilnya tadi terbantahkan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tapi enggak semua ya kayak gini, enggak semua. Tapi ini kan termasuk khususiyah yang ada di Masjid Abdurrahman As-Segaf di Kota Tarim.
Insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.